Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog, saya Patricia Mapaliai. Pemirsa, bermula dari Ayep Rudiansyah, lalu Dede Riswanto, 8 orang digelandang polisi. Kemudian 7 orang diantaranya dihukum seumur hidup. Sementara seorang lagi diganjar 8 tahun penjara. Saka Tatal telah bebas, tapi dia tetap mengajukan peninjauan kembali. Dan belakangan 7 terpidana lainnya juga mengajukan PK. Salah satu orang yang dapat membantu 7 terpidana kasus Vina dan Eki mendapat keadilan adalah sosok Dede Riswanto, seorang saksi teman Ayep yang belakangan telah memberi keterangan palsu. Dede gagal atau batal menjadi saksi saat sidang PK Saka Tatal. Sekarang Teradi amat mengandalkannya untuk meyakinkan hakim bahwa pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada mereka tidak terbukti. Dan kami akan membahas topik ini lebih lanjut bersama kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina. Ada Pak Jutek Bongso sudah gabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Jutek. Selamat malam Pak Frisa. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian nanti akan bergabung bersama dengan kita pakar psikologi forensik Reza Indragiri serta pakar hukum pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah. Kita dengan Pak Jutek dulu. Pak Jutek, beberapa hari lagi menuju PK 6 terpidana. Saya ingin tanyakan dulu, persiapannya sejauh ini sudah seperti apa Pak Jutek? Berapa persen? Sudah sesiap apa? Baik Mbak, terima kasih, betul ya. Kami akan menghadiri sidang perdana untuk PK pada tanggal 4 September 2024, jadi hari Rabu nanti. Itu ada sidang pertama di PN Negeri Cirebon. Kemarin hari Kamis kami juga sudah mendaftarkan Sudirman, terpidana Sudirman yang ke-7 ya. Jadi sudah 7 terpidana berada di dalam penguasaan dari penasihat hukum dari tim hukum DPN Pradi. Ya, persiapan kami saat ini sesuai dengan memori PK yang sudah kami sampaikan, tentu kami sudah sangat siap ya, sudah sangat siap beserta dengan novum-novum yang kami hadirkan, dengan saksi yang nanti kami akan hadirkan, beserta dengan semua alat bukti yang nanti kami akan sampaikan. Kan ada 3 hal ya, novum, kekhilafan hakim, dan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, 3 ini kami hadirkan dan sudah kami rinci secara terperinci apa saja yang disebut dengan novum, keadaan baru, ya, yang membuat kalau keadaan saat itu muncul akan berbeda. Mungkin bisa para terpidana ini bebas atau dijatuhkan hukuman lebih ringan yang lain. Itu kira-kira menurut teori atau hukum formil di dalam peninjauan kembali. Begitupun dengan keadaan yang disebut dengan kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim itu ada hal-hal yang kita melihat bahwa harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi hal itu tidak ditimbang, ya, tidak masuk dalam pertimbangan hakim di dalam putusan tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang termasuk dengan pertentangan satu dengan yang lain, kami melihat ada antar putusan atau di dalam putusan itu ada kesaksian yang saling bertentangan, yang kami temukan kok tidak menjadi pertimbangan dalam hal hakim. Tentu satu peristiwa kan lucu, satu rangkaian disebut misalnya membunuh dengan golok misalnya, kan gitu kan. Kalau membunuh dengan golok kan tentunya harus ada alat bukti goloknya, ketika bahwa bila mana dia menurut dakwaan dia dibacok harus ada bekas bacokannya. Ya, contoh misalnya dalam hal dakwaan perkosaan, peran masing-masing disampaikan dengan jelas, tetapi kami menemukan misalnya ada peran Peggy, ya, peran Peggy. Ya, entah itu kalau di dalam putusan kan Peggy Perong sebenarnya. Kalau yang kemarin yang ditangkap yang sempat ramai kan Peggy Setiawan. Kalau di dalam DPO itu namanya Peggy Perong. Nah, peran Peggy Perong ini sangat signifikan di dalam putusan, yaitu bahwa dia didakwa turut serta dalam perkosaan, memperkosa. Tapi di satu putusan dia tidak dituduh, tidak terlibat dalam perkosaan, tapi hanya meraba-raba, memegang-megang tubuh korban Vina. Ini kan lucu gitu. Dalam putusan peristiwa yang sama, saksi yang sama, bisa ada keterangan yang berbeda. Itu yang disebut dengan hal yang bertentangan satu dengan yang lain.
Ada hal lain lagi, ada yang melihat bahwa itu 4 motor, nanti di putusan lain mengatakan itu jadi 6 motor, warna motor di putusan A jadi warna merah, di putusan B jadi warna biru. Ya motor Eki aja berubah-ubah itu. Mhm, Ada yang mhm. melihat itu warna Oke, biru telur, ada yang katakan itu jadi kuning. Dan itu kan strip. Dan yang benar yang mana? Kan gitu oke. kan. Nah ini yang kita lihat gitu. Oke, Pak Demikian gitu Jutek, Mbak. kita masih punya Ya, banyak waktu untuk membahas itu lebih lanjut. Saya ingin ya. sapa dulu Pak Teguh Nasrullah yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Nasrullah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah kembali bergabung Selamat di malam juga, MTV Prime Dialog. Tidak Oke, Jutek. Ya, sebelum selamat kita malam Pak lanjutkan Nasrullah. Pak Jutek dan juga Pak Nasrullah, kita dengarkan dulu pernyataan dari salah satu saksi kasus Vina yakni Aep. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di Itu warung. berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Iya, emang itu yang saya lihat. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki Mhm. menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Gitu. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Almarhum korban itu. Iya. Polsek. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Baik, itu dia pernyataan dari salah satu saksi dalam kasus Vina yakni Aep. Saya ke Pak Jutek dulu deh. Pak Jutek, jadi nanti Aep ini akan dijadikan salah satu saksi nggak untuk PK nanti? Kalau dia mau datang itu, waduh kami berterima kasih sekali. Masalahnya kami nggak tahu mencari dia di mana. Ya sekarang gini Mbak Fizia, ya, bahwa peristiwa ini ada kan karena kesaksian dari Aib dan Dede. Ya, yang mengaku mereka berdua itu pada malam tanggal 27 Agustus 2016 berada di lokasi dan malam itu mereka pergi ke warung untuk membeli rokok. Lalu ketika membeli rokok itulah katanya mereka melihat kejar-kejaran motor. Itulah yang salah satu yang tadi saya ceritakan bahwa ada keanehan. Menurut Aep tadi dalam kesaksiannya kan 4 motor. Pelaku yang didakwani 11. Pak Nasrullah sebagai ahli pidana mungkin bisa ikut menjelaskan lah bagaimana perannya. Ya, belum lagi nanti ada lagi yang berperan Pak, yang di dalam motor itu ada yang membawa bambu menusukkan. Padahal yang membawa bambu itu dalam cerita itu membawa motor jenis PX ya. Yang itu ada koplingnya. Ketika koplingnya dilepas itu nggak mungkin jalan itu motornya. Bagaimana dia menusuknya dan kami juga bingung. Kami coba dekonstruksi nggak ketemu itu caranya bagaimana. Satu tangan dia pegang motor, pada satu tangan itu dia harus pegang kopling. Gitu kan, untuk supaya motor itu dan satu tangannya harus pegang gas untuk menggas itu supaya motor bisa maju gitu kan. Jadi mungkin ada tangan ketiga atau ada tangan lain, saya nggak paham gitu kan. Padahal di dalam motor itu didakwa dia sendiri memegang bambu itu di putusan Mbak, di putusan. Ya ini kami lihat ini kan yang sangat janggal. Kita kembali ke cerita Aep tadi, ya apapun lah cerita Aep. Sekarang karena dia mengaku bersama-sama dengan Dede. Sekarang Dede ini adalah sudah mencabut, menyatakan itu bohong. Sekarang tinggal kita lebih percaya ke siapa? Ke ceritanya Aep atau Dede? Cerita Aep dan Dede dulu itu didukung oleh namanya Liga Akbar. Liga Akbar ini adalah temannya Eki. Ya, yang katanya malam itu mengikut dari belakang melihat peristiwa tempukan lempar-lemparan yang diceritakan menurut versinya Aep dan Dede. Persoalannya sekarang Dede mengaku bahwa itu bohong, Ya. bahwa cerita itu tidak benar.
bahwa dia disuruh cerita berdasarkan pengakuannya adalah disuruh oleh Rudiana. Begitupun Liga Akbar. Liga Akbar pun mengatakan cerita tahun 2016 ke persidangan itu tidak benar. Juga atas arahan dari Rudiana. Sekarang otomatis cerita itu hanya tinggal yang bertahan itu Aep. Ya, Pak Narsurullah nanti bisa jelaskan apakah seorang saksi yang demikian itu tanpa ada alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain itu adalah misalnya batu yang dipakai, pisau yang dikatakan menusuk, atau apapun ya, batu dan apa, adakah DNA-nya, ada bukti darahnya, baju yang katanya mereka ditusuk, apakah ada bolongnya. Kemudian di TKP ada 3 TKP nih, TKP yaitu di flyover, sepanjang jalan flyover dan juga di tanah kosong. Itu kami tidak menemukan dihadirkan olah TKP, di situ ada darah, barang bukti mengarah ke sana. Kemudian kami juga tidak melihat di baju korban itu ada misalnya berkas tanah. Ini 11 orang memperkosa, tentu apalagi hujan di situ kan di tanah liat. Itu keanehan-keanehan ini mungkin secara ahli pidana nanti mungkin bisa dijelaskan lah bagaimana apakah mungkin hanya sisa seorang Aep nih, Dede dengan Liga Akbar itu sudah mencabut, masih kuat tidak secara pidana. Itu mungkin Pak, itu bidangnya Pak Nasrullah, profesor itu beliau. Gitu. Pak Nasrullah, jadi ada dua saksi di dalam kasus Vina, ada Dede dan juga Aep, dan pernyataan Aep ini kemudian menjadi landasan proses penyelidikan itu dilakukan pada tahun 2016. Tapi kemudian belakangan kita tahu bahwa Aep dan juga Dede itu memberikan pernyataannya berbarengan, mereka sebagai saksi, tapi kemudian Dede mencabut kesaksiannya pada tahun 2016. Posisi dari Aep ini bagaimana kira-kira Pak Nasrullah? Gini, saya minta maaf ke rekan saya ini, adik saya ini, saya tidak boleh menjawab pertanyaan beliau, ya, karena case-nya sedang berlangsung. Saya sampai sekarang tidak pernah baca berkas. Kalau saya menjawab nanti pertanyaan Dinda Jutek ini, saya terjebak kepada memberikan persepsi-persepsi, asumsi-asumsi atas narasi yang dibangun oleh Adinda Jutek. Walaupun saya juga tidak mungkin membantah narasi itu, tapi saya hormati narasi. Tapi gini, kita bicara hukum, ya. Yang sudah terbukti di persidangan sekarang adalah yang sudah menjadi alat bukti adalah apa yang disampaikan oleh Dede, Aep, dan satu lagi siapa tadi? Itu di ruang sidang. Itu sudah menjadi alat bukti. Dan alat bukti itu sampai sekarang secara yuridis formal belum pernah digugurkan. Oleh karena itu putusan tersebut tentunya ya masih mempunyai nilai hukum pembuktian. Nah, masalahnya kan sekarang ini terhadap nilai hukum pembuktian ini ingin diruntuhkan. Ada mekanisme. Yang paling menarik adalah setiap orang di dalam KUHP itu ada pasal 242 kalau saya tidak salah, tidak boleh memberikan keterangan bohong di bawah sumpah. Dia diancam 7 tahun penjara saya kalau nggak salah kalau keterangannya itu palsu. Nah, Dede, Aep, dan satu lagi itu kan kalau memang dia mengatakan keterangannya dulu bohong, maka seharusnya negara bergerak di sini. Ya, karena ini delik umum. Polisi, apalagi sudah terbuka keterangan Dede bahwa itu keterangan dulu rekayasa atau apa, saya mencabut kembali. Anda ingat loh, kelakuan orang memberikan keterangan palsu di ruang sidang sekarang terjadi setiap hari di seluruh pengadilan di Indonesia. Dan ini kita membiarkan tiap hari itu terjadi. Itu harus dituntaskan. Tidak boleh ada orang yang berbohong di ruang sidang. Maka saya mengatakan terhadap Dede dan satu lagi itu harus dituntut, harus diproses. Soal nanti apakah negara akan memberikan kompensasi kepada dia, diringankan hukumannya karena dia telah membongkar peradilan sesat ini, dan dia meskipun dia terlibat dulunya
dan kemudian kan dia punya kesadaran, diberikan hukuman seringan-ringannya, kompensasi itu masalah lain. Ya, nah tentu tim lawyer Pak Jutek ini ya akan memperjuangkan itu hal-hal yang seharusnya meringankan bagi Dede dan satu lagi itu. Nah, Ali Akbar. kalau saya jadi Pak Jutek, ya, saya akan menjadi lawyer dari korban-korban narapidana yang akan diajukan PK ini untuk melaporkan Dede dan satu lagi. Sehingga ketika Dede mengakui nanti di hadapan polisi, ya keterangan saya dulu palsu, nggak benar itu, saya rekayasa, ditetapkan dia sebagai tersangka. Nah, penetapan dia sebagai tersangka, ya, bahwa status dia sebagai tersangka oleh penyidik itu dijadikan salah satu alat bukti untuk PK. Oke. Tapi kepada Dede harus diberikan pengertian. Anda tidak bisa tidak diproses. Tentu nanti, ya, negara akan memberikan keringanan-keringanan kepada Anda, walaupun Anda pernah berbohong, Anda kemudian sadar, Anda kemudian memperbaiki diri, negara akan memberikan 1001 keringanan kepada Anda. Contohnya dalam kasus Sampo, Bribda siapa itu? Iya. Pak Nasrullah. Oke, maaf saya potong. Pelaporan itu lebih baik sebelum PK dilaksanakan atau nanti setelah PK? Sekarang dong, kan sekarang mau mengajukan PK, laporkan segera. Tapi nanti Dede akan jadi saksi ya Pak Jutek ya? Gini Mbak, saya tambahkan mungkin Pak Tengku Nasrullah belum mengikuti. Baik, Pak Jutek. Kami sudah melaporkan Dede dan Aep di Bareskrim itu dari 2 bulan lalu Pak. Dan proses LP-nya sudah berjalan. Saya sendiri yang melaporkan atas nama para terpidana, korban. Dan sekarang sudah proses dan sudah diperiksa para terpidana, sudah diperiksa juga beberapa saksi. Kami lewat keterangan ini juga pada kesempatan ini atas update yang disampaikan oleh Pak Tengku Nasrullah juga memohon kepada Bareskrim Mabes Polri segera tetapkan Dede untuk menjadi tersangka. Baik. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah mengaku dan kami sudah laporkan. Dede sudah diperiksa belum? Baik Pak Jutek, Pak Nasrullah, kita punya kesaksiannya Dede, kita akan tampilkan nanti di segmen Oke, Pak Nasrullah, Pak Jutek ditahan dulu. Mohon maaf Bapak-bapak, kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti usai jeda Pak Reza Indragiri akan bergabung bersama dengan kita. Kita jeda terlebih dahulu. MTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog, dan di studio kali ini sudah hadir bersama dengan saya Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, terima kasih sudah hadir kembali di studio kami. Sudah mengundang saya kembali. Oke, sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu kesaksian dari saksi lainnya. Tadi di segmen awal sudah ada kesaksian Aep, sekarang kita dengarkan kesaksian dari saksi Dede Riswanto. Enggak sih Pak. Apa karena parodi polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Ya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Ya. Karena kamu diminta oleh perwira yang polisi? Ya. Kamu ikutin aja? Ya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Ya, setelah kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aep sih Pak. Aep ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aep ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan?
Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Baik, itu adalah pernyataan dari salah satu saksi kasus Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016, yakni Dede Riswanto. Saya ingin langsung ke Mas Reza dulu untuk memberikan komentar soal ini. Kita sama-sama sudah mengawal kasus ini. Ada dua saksi yang saat ini kita sering sekali perbincangkan, ada Aep dan juga Dede. Di segmen awal kita sudah bicara soal Aep, mari fokus kepada Dede. Kita sudah dengarkan tadi pernyataan Dede, tapi bagaimana Mas Reza melihat atau mencermati di saat pengakuan Dede ini akan dibawa di sidang PK nanti? Beberapa waktu yang lalu saya membuka kembali hasil-hasil studi yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit adalah satu unit yang dibentuk oleh organisasi kepolisian di sejumlah negara untuk mengecek ulang, berarti melakukan eksaminasi terkait dengan kasus-kasus yang pengungkapannya dirasakan janggal atau menjadi perhatian publik. Ada dua temuan yang menurut saya sangat relevan dengan situasi Cirebon. Pertama, bahwa pemidanaan yang ngawur, katakanlah begitu, mengkriminalisasi orang, terutama disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena keterangan palsu. Dan ternyata dari hari ke hari tampaknya kita semakin teryakinkan bahwa kerja otoritas kepolisian, baik itu di tingkat Polres maupun di tingkat Polda Jabar, tampaknya memang terlalu mengandalkan pada keterangan. Yang notabene di kemudian hari, yaitu sekarang, kita ketahui tampaknya itu merupakan keterangan palsu. Itu satu. Penyebab kedua terjadinya kriminalisasi adalah ketika penyidik sendiri yang secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sekiranya diungkap akan bisa meringankan nasib terdakwa atau tersangka. Nah, lagi-lagi, izinkan saya untuk bertanya, mana itu hasil pemeriksaan DNA terhadap sperma? Mana itu sidik jari atau bercak darah yang ada di senjata yang dilaporkan oleh Ibtu Rudiana sebagai alat untuk menghabisi kedua korban? Mana itu bukti komunikasi elektronik yang ternyata diungkap oleh Edwin Partogi ada dalam berkas tapi tidak dilakukan cermatan secara seksama? Ini mengindikasikan bahwa lagi-lagi terbenarkan hasil studi Conviction Integrity Unit bahwa penyidik yang ternyata secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sesungguhnya bisa meringankan terdakwa. Itulah yang menjadi penyebab kedua yang utama kenapa terjadi kriminalisasi sampai kemudian mengirim orang yang tidak bersalah ke dalam bui. Kembali saya katakan, dua hal ini sekiranya bisa diyakinkan oleh penasihat hukum para terpidana di ruang sidang, entah itu dalam proses PK atau mungkin PK-PK berikutnya, hitung-hitungan di atas kertas, kalau dua hal ini berhasil mereka sajikan dan meyakinkan hakim, maka tidak tertutup kemungkinan nasib para terpidana akan berubah. Dari yang hari ini kita sebut mereka sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, tapi nantinya mungkin akan berubah menjadi orang bebas merdeka yang tidak pernah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan kepada mereka. Tapi apa arti kesaksian Dede ketika itu dibawa di sidang PK terpidana ini? Karena dia sudah pernah mengaku bahwa itu merupakan kesaksian palsu. Seberapa berarti sebetulnya kesaksiannya nanti saat dibawa di PK? Tadi saya katakan, kalau memang penasihat hukum berhasil meyakinkan hakim bahwa ternyata hukum atau kasus ini dibangun dengan konstruksi yang terlalu bertumpu pada keterangan, yang notabene merupakan keterangan palsu, maka sudah konstruksi kasus ini akan runtuh dengan sendirinya. Alhasil, no case. Tidak ada persoalan pidana. Dan karena tidak ada persoalan pidana, maka bagaimana mungkin ada orang yang dicap sebagai terpidana. Demikian. Tapi bagaimana cara kuasa hukum bisa membuktikan kepada hakim soal itu? Nah, itu silakan ditanya ke Bang Jutek. Oke. Silakan ditanya ke Bang Jutek. Saya yakin
sebagai penasihat hukum, beliau tahu persis bagaimana kemudian meng-counter keterangan palsu dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Oke, kalau gitu saya langsung tanyakan ke Pak Jutek. Jadi strategi apa yang sudah disiapkan tim kuasa hukum untuk PK nanti? Jadi begini Mbak, betul. Saya sekali lagi tadi terputus ya. Kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi betul, Pak Nusrullah, bahwa Mabes Polri, ya, Bareskrim, Mabes Polri, kami berharap segera menetapkan Dede untuk segera diperiksa dan segera menetapkannya menjadi tersangka. Oleh karena kami melaporkan Dede ke Bareskrim itu sebelum dia mengaku di depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan ketika kami sudah membuat LP dan dalam penyelidikan bahwa Dede ini mengaku di depan umum dan juga sudah mengaku di depan tim kuasa hukum dan juga menjadi PH-nya dari kantor juga Pradi, ya. Jadi tim yang lain ya, kami tim yang melaporkan itu ada tim yang lain yang menangani PH yang lain menangani Dede. Dengan Dede ditetapkan menjadi tersangka, maka apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi itu akan terbukti dan terkonfirm bahwa kesaksiannya dipergunakan untuk menghukum para 7 terpidana yang masih mendekam seumur hidup adalah kesaksian yang palsu di muka persidangan. Kami membuktikan itu, jadi belum terlambat bagi Bareskrim Mabes Polri untuk segera, ya, karena tanggal 4 September kami sudah akan mulai sidang PK awal. Tentu nanti sidang berikutnya adalah sesudah tanggal 4, segeralah diperiksa. Awal-awal kami melihat sangat bagus sekali Bareskrim ini merespon laporan polisi kami, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Saya lihat sudah bergerak cepat. Kemarin juga ada pemeriksaan. Kami berharap kalau bisa speednya ditambah lagi kepada Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolri, kepada teman-teman penyidik yang sudah luar biasa bekerja siang malam. Nah, kalau bisa ditambah lagi speed, mengejar untuk demi keadilan ya, demi keadilan. Kalau dirasa apa yang kami hadirkan ini akan membantu para terpidana. Sudah jelas Dede ini mengaku, periksa saja Dedenya, saksinya yang lain ini kan sudah diperiksa. Periksa saja Dedenya, kalau dia mengaku artinya kan kami kan melaporkan Aib dan Dede. Kalau Dedenya sudah mengaku, kami melaporkan Dede, apalagi yang ditunggu oleh Bareskrim, gitu kan? Itu secara mudahnya ya, secara awam kita melihatnya. Kalau ini Dede sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka, otomatis saya pikir Aib pun akan otomatis tinggal tunggu waktu, pasti akan diperiksa dan akan menjadi tersangka. Kalau itu tersangka sudah dinyatakan, artinya polisi ketika naik sidik dan menetapkan mereka menjadi tersangka, kita tahu dalam hukum formil penyelidikan itu dalam satu peristiwa polisi melihat apakah satu peristiwa itu ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada unsur pidananya maka dinaikkanlah ke dalam namanya sidik. Di dalam sidik itu adalah untuk melihat peristiwa pidana itu siapa yang bertanggung jawab, lalu dijadikan menjadi tersangka. Nah, saya pikir ini kita masih proses penyelidikan. Ya. Dalam penyelidikan itu kita harapkan outputnya menemukan bahwa ini ada pidana. Kalau menurut saya polisi nggak usah berlama-lama, karena proses pidana, pengakuan pidana itu sudah langsung pengakuan dari Dede. Dan dia berkali-kali mengatakan siap dihukum, siap untuk menerima tanggung jawab itu. Saya pikir itu Mbak, itu poinnya. Iya, iya. Tapi buktinya kan memang pelaporan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Saya ingin dengar dulu tanggapan dari Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, jadi apa seharusnya yang dilakukan oleh polisi agar penetapan tersangka Dede ini bisa dipercepat? Ya, satu pertama memang begini, Pak Polisi, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, kita tidak boleh membiarkan seorang pun di negara ini memberikan keterangan palsu di ruang sidang. Karena orang-orang yang memberikan keterangan palsu pun itu adalah bagian dari pelaku penyesatan peradilan. Ya, jadi kalau ada orang yang diduga memberikan keterangan palsu di ruang sidang dan keterangan itu di bawah sumpah, segera proses. Dan saya sependapat dengan permintaan tim lawyer dari dari Pradi ini untuk segera memproses. Tetapi saya juga tidak sependapat untuk mengatakan segera tetapkan sebagai tersangka. Yang penting Anda periksa segera terlapornya. Setelah Anda periksa, Anda petakan ada kasus dia benar-benar memberikan keterangan palsu atau bukan,
ditanyakan bagaimana. Kalau memang nyata-nyata dari hasil pemeriksaan tersebut dia memberikan keterangan palsu, tetapkan tersangka. Kalau tidak ya jangan paksakan kasus. Ya. Nah, tapi saya sependapat untuk segera diperiksa. Kalau Anda berlama-lama, pihak kepolisian berlama-lama, Pak Kapolri tidak memberikan atensi untuk segera memeriksa terlapor yang diduga, ya sekali lagi, yang diduga memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan di bawah sumpah, maka seolah-olah Pak Kapolri sedang membiarkan orang bersumpah palsu di ruang sidang dan tidak diproses. Itu kesalahan. Tetapi saya juga tidak mau mendesak untuk segera menetapkan tersangka. Tetapkan sebagai tersangka atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan. Itu satu. Yang kedua, selalu timbul pertanyaan di kepala saya. Kalau memang keterangan Dede, keterangan Ali Akbar, dan satu lagi siapa tadi? Apa ya? Aep. Liga Akbar. Ya, Aep Dede dan Liga Akbar. Aep, ya memang itu keterangan yang semua tidak benar dan direkayasa. Kalau saya menjadi ayah dari korban, tentu saya nggak mau proses peradilan itu membawa orang-orang yang tidak bersalah, yang bersalah melakukan pembunuhan terhadap anak saya, karena saya tidak akan menemukan kebenaran material. Itu selalu timbul pertanyaan kepada saya. Kalau untuk perkara orang, ya kita mungkin ada orang gelap mata untuk diberikan sesuatu, mungkin oke lah. Tapi anaknya sendiri, masa dia tidak ingin menemukan kebenaran material yang sebenarnya. Nah, bisa jadi begini. Awalnya bisa ini kan hanya rekayasa asumsi, belum tentu benar pikiran saya. Asumsi saya ini kan pikiran liar saya. Bisa jadi begini. Waktu Pak Ibtu Rudiana ketemu Aep, itu si Aep mungkin hanya melihat hanya Aep sendiri. Yang lain tidak ada orang lain yang memberikan melihat keadaan itu. Tapi kemudian ini nggak cukup bukti ini kalau cuma satu. Direkayasa salah, dibangun, cari dua. Tapi kalau itu dilakukan oleh kepolisian, polisi seperti bodoh sekali. Kenapa saya bilang bodoh sekali? Padahal polisi tahu selama ini kalaupun hanya ada satu saksi, hasil visum kemudian bersesuaian, maka perkara itu bisa di-split sejak di tahap penyidikan. Masing-masing perkara di-split. Sehingga di antara mereka saling memberikan kesaksian. Tidak digabung dalam satu surat dakwaan, di-split. Ya. Dijadikan beberapa tersangka, mereka saling memberikan kesaksian antara satu dengan yang lain. Ya. Tapi wallahu alam, saya nggak bisa terlalu dalam masuk. Cuman saya hanya menggunakan sistem-sistem peradilan dan ruang-ruang hukum acara untuk mempetakan dulu permasalahan. Baik. Saya tadi mendengar dari Jutek bahwa Pak Reza Indragiri akan dijadikan sebagai ahli. Pak Nasrullah, kita tahan dulu di situ ya. Kita akan konfirmasi soal itu nanti di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa. Pak, 8 tahun kehilangan seorang putra tentu tidak mudah buat Pak Rudiana. Nah, perasaan Pak Rudiana sendiri sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji, karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Saya akan langsung minta Mas Desa untuk mengomentari apakah memang Anda sepakat dengan Pak Nasrullah bahwa ada pembiaran dalam hal penetapan tersangka Dede? Saya ingin memberikan tanggapan ke Pak Nasrullah dan Bang Jutek sekaligus. Begini, beberapa hari lalu sesungguhnya saya mencoba membangun komunikasi dengan Mabes Polri. Saya berkirim WhatsApp ke nomor hotline Polda Jabar yang secara khusus diperuntukkan pengungkapan kasus Cirebon.
Oh, yang hotline waktu itu Betul. dibuka ya? Nah, dan yang juga isi yang kurang lebih sama saya juga kirim ke Divisi Humas Mabes Polri. Kenapa saya berkomunikasi kedua belah pihak itu? Dikarenakan di website Humas Mabes Polri, pemberitaan tentang kasus Cirebon ini yang mutakhir adalah pada bulan Juni. Itu saya tafsirkan bahwa terkesan sejak Juni sampai Agustus, seolah-olah kasus ini, skandal ini, kehebohan ini tidak lagi menempati prioritas tertinggi. Padahal Kapolri sudah mengatakan bahwa peristiwa Cirebon harus diungkap antara lain tuntas dan transparan. Tuntas tampaknya masih jauh di ufuk. Tadi Bang Jutek berharap disegerakan prosesnya agar tuntasnya juga bisa segera kita dapatkan. Tapi jangankan bicara tuntas. Transparansi pun terus terang membuat saya sekarang risau luar biasa. Karena tadi itu, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa seolah-olah kasus ini tidak lagi berada pada prioritas tertinggi. Jadi kita atau saya pribadi paling tidak sungguh-sungguh tidak tahu apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Polda Jabar dan Mabes Polri terkait dengan peristiwa Cirebon. Nah, setelah saya berkirim WhatsApp dan email ke Polda Jabar maupun ke Divisi Humas Mabes Polri, apa respon yang saya terima? Nol. Tidak ada jawaban sama Tidak sekali ada. sampai sekarang ini? WhatsApp saya itu sudah centang 2. Artinya sudah sampai di tujuan. Artinya nomor hotline itu masih aktif. Tapi ternyata tidak ada respon apapun. Padahal sekelas Mas Reza aja yang memberikan laporan tidak dijawab memang ya? Satu mantan petinggi Mabes Polri saat itu bertanya ke saya, mungkin juga mengkritik saya. Apa kapasitas saudara? Bertanya ke Polda Jabar maupun Mabes Polri. Saya katakan, ketika hotline number itu diadakan oleh Polda Jabar, Dirhumas Polda Jabar menyebut silakan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kami melalui nomor itu. Jadi sudah kapasitas saya bertanya adalah sebagai anggota masyarakat. Dan isinya pun sesungguhnya konstruktif bagi Polri. Pertama, saya bertanya-tanya, ini bagaimana kabar Sudirman? Ada kabar bahwa Sudirman ini memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau memang demikian, maka perlakuan hukum terhadap Sudirman ini harus berbeda. Agar tidak terjadi misalnya pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kalau dia seorang penyandang disabilitas. Itu isi WhatsApp dan juga email yang Anda kirimkan? Nah, itu kan berarti saya bertanya, sekaligus memberikan pandangan konstruktif bahwa perlakuan hukum semestinya berbeda terhadap orang yang diduga memiliki masalah disabilitas tertentu. Misalnya disabilitas mental. Itu poin pertama. Yang kedua, belakangan ini kan terjadi kegemparan. Setelah saya utarakan berulang kali bahwa alat bukti yang merupakan bukti emas, bukti vital adalah bukti komunikasi. Yang ternyata ditemukan oleh Edwin Partogi, yaitu penasihat hukum Saka Tatal. Dia berhasil menemukan bukti yang ringkasnya adalah pada jam yang disebut-sebut bahwa Vina dan Eki sudah meninggal dunia, ternyata Vina masih berkomunikasi dengan kedua rekannya, yaitu Mega dan Widi. Pertanyaan saya, apa yang diyakini oleh Edwin Partogi sebagai alat bukti komunikasi forensik itu, bukti komunikasi elektronik itu valid atau tidak? Kalau ternyata itu hoax, kalau itu hanya sebatas klaim, berarti sudah Edwin Partogi bermasalah dengan hukum. Tapi kalau ternyata itu valid, maka sesungguhnya Mabes Polri punya kerendahan hati untuk menyodorkan bukti komunikasi elektronik itu untuk kepentingan PK. Itu hal yang kedua yang saya ajukan. Yang ketiga terkait DPO. Berdasarkan putusan hakim yang sudah inkrah, ada 4 orang DPO. 4 orang DPO alias buron ini kemana mereka? Coba bayangkan, kalau ternyata Polda Jabar tidak lagi bekerja mencari 4 DPO itu, maka artinya ada putusan yang menyebut 3 DPO. Tapi ada putusan lain yang menyebut 4 DPO. Oke, itu isinya di mana? Dari mana 4 DPO? Silakan saja. Pokoknya berarti ada 3 perkara ya. Ada 3 berkas hukum. Berarti saya bayangkan 2 di antara 3 putusan hukum itu, yang satu menyebut 3 DPO, yang satu lagi menyebut 4 DPO. Terlepas berapapun jumlah DPO, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai Polda Jabar terkesan membiarkan buronan berkeliaran di sekitar kita tanpa pernah dicari lagi. Ingat loh, mereka ini buron terkait apa? Terkait dengan pidana penganiayaan, pemerkosaan massal, dan pembunuhan. Kan super berbahaya ini. Kalau memang DPO itu ada, kalau memang ada,
maka Polda Jabar harus cari dan dapatkan mereka agar tidak menghantui masyarakat, agar tidak menteror saya, misalnya. Nah, lagi-lagi, ini pertanyaan yang saya sertakan dengan pandangan konstruktif terkait dengan apa yang menurut saya perlu dilakukan. Sayang beribu sayang, isi komunikasi yang menurut saya konstruktif itu berupa dukungan bagi Mabes Polri dan Polda Jabar itu tidak terjawab. Padahal, sekali lagi, Kapolri sendiri yang mengatakan peristiwa Cirebon harus diungkap secara tuntas dan transparan. Transparansi yang saya tagih paling tidak adalah tolonglah respon bentuk komunikasi konstruktif yang sudah coba saya bangun kepada mereka. Oke, Anda ingin mengomentari pernyataan Pak Rudiana tadi yang kita dengarkan sama-sama? Yang terkait yang mana? Dia mengatakan bahwa pada saat itu dia kemudian bertemu dengan Aep dan Dede dan dia tidak mengarahkan soal kesaksian Aep dan juga Dede. Nah, kesulitannya begini. Sampai menangis tadi. Ya, saya terserahlah publik ingin menafsirkan apa. Tapi saya tidak memiliki landasan untuk berprasangka buruk kepada Ibtu Rudiana. Kenapa? Karena Mabes Polri sendiri yang sudah menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Dulu, sebagaimana saya sampaikan di ruang persidangan, saya menganggap Ibtu Rudiana sudah melanggar sejumlah poin dalam kode etik profesi Polri. Termasuk salah satunya adalah membuat laporan palsu. Tapi ternyata karena Mabes Polri menyimpulkan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik, maka saya mau mengatakan apa? Saya tidak punya landasan untuk kemudian mengkritisi orang ini. Saya takluk di bawah sebuah simpulan yang sudah dibangun Mabes Polri, bahwa inilah contoh personil Polri yang profesional, yang terpercaya, yang tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Tidak ada pelanggaran etik apapun disebutkan oleh pihak Polri ya, terkait dengan Ibtu Rudiana. Oke, saya ingin ke Pak Jutek. Pak Jutek, jadi beberapa hari lagi PK terpidana akan dilaksanakan. Saya ingin konfirmasi dulu, untuk PK ini sudah termasuk Sudirman atau belum, Pak Jutek? Kami mendaftarkan Sudirman baru 3 hari lalu. Tapi kami sudah berkirim surat untuk disatukan untuk alasan efisiensi dan juga biaya dan waktu ya. Supaya kami satukan, nanti di tanggal 4 lah kami akan mohon di jawaban dari majelis apakah itu bisa disatukan. Secara formil sudah kami berkirim surat ke Pengadilan Negeri dan juga ke Mahkamah Agung. Demikian. Oke. Nanti pada saat PK, novum, saksi maupun juga ahli yang akan dihadirkan siapa saja, Pak? Banyak ya yang kita akan hadirkan. Tentu kita ingin membuktikan ya. Contoh yang tadi Pak Reza Indragiri sampaikan, ya beliau ini kan bidangnya psikologi forensik. Ya tentu kami akan mendalami ya secara keilmuan beliau di dalam sisi psikologi forensik. Kami ingin mendalami bagaimana sih secara psikologi para tahanan itu ya, para terpidana saat itu menghadapi dalam situasi yang demikian lalu memberikan keterangannya bisa dipercaya apa tidak. Kemudian kami ingin menghadirkan juga keterangan beliau misalnya melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, apakah menurut beliau di dalam ilmu yang dikuasai oleh Pak Reza misalnya sudah mumpuni apa tidak. Ya umum-umum lah saya pikir itu ringan-ringan, tapi ya orang bilang ringan-ringan lucu gitu kan ya. Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tentu yang berkembang, yang kami tanya, yang selama ini juga publik bertanya, ya kan. Yang tadi yang Pak Nusrullah juga sampaikan, bahwa seorang saksi kalau ada alat bukti lain ya silakan. Kan tidak menutup kemungkinan, tetapi ada hukum formil kita, juga yang mengatakan bahwa seorang saksi bukanlah saksi kalau tidak didukung keterangan lain. Ya kan, apalagi tidak didukung oleh alat bukti lain, tentu tidak akan kuat. Pertanyaan saya sekali lagi kepada Aep ini, ya kami tidak punya hak juga untuk menilai dia benar atau tidak. Nah, apakah Dede yang benar pengakuannya? Tapi yang jelas bahwa kami sudah melaporkan Aep dan Dede. Nah, tapi untuk Dede sudah terkonfirmasi bahwa akan jadi salah satu saksi ya? Oh iya, sudah. Itu udah pasti, malah novum karena saat itu satu hal ya Mbak ya, kami mau sampaikan. Dede tidak hadir di muka persidangan. Saya mau sampaikan juga kepada Pak Nasrullah, dia tidak pernah diambil sumpahnya di muka persidangan. Tetapi dia mengaku di dalam penyidikannya, dan sudah kami tanya, dan di dalam berkasnya sudah jelas penyidik mencantumkan dia disumpah di depan penyidik. Artinya kesaksian sumpah di depan penyidik inilah yang dijadikan, dikuatkan di pengadilan, dan di pertimbangan putusan
bahwa dianggap keterangan Dede yang di depan penyidik yang tidak hadir di persidangan itu dianggap sudah hadir dan dibawa keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Itu yang kami kejar. Jadi artinya secara hukum formil ini juga aneh. Kami akan kejar nanti kepada hukum pidana, ahli hukum pidana. Apa boleh ya seorang yang masih sehat, masih cakap baik, diambil sumpahnya di depan penyidik lalu tidak hadir di persidangan. Kenapa? Apalagi keterangan Dede. Ketika dia mau hadir, dapat panggilan, dia konsul ke Aibtu Rudiana. Menurut pengakuan dia, Aibtu Rudiana. Lalu Aibtu Rudiana yang menyarankan dia tidak hadir. Gitu Pak Nasrullah. Ya, ini kan sungguh ironis. Ini berdasarkan kesaksian Dede, gitu kan. Dan sudah terbuka umum, makanya kami sampaikan. Jadi banyak yang kami akan gali ya, terutama ke Pak Reza. Nanti kami akan gali banyak lah terkait dengan forensik psikologi itu ya. Gitu banyak kami akan gali untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan kami gitu kan, supaya tercatat di muka persidangan. Karena keanehan-keanehan kami kan kami nggak bisa menjawab, kami bertanya lalu kami menjawab, kan nggak mungkin. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini kami harus jawab kepada ahlinya, nanti dipakai oleh majelis di dalam majelis PK atau tidak dalam pertimbangannya, itu biarlah majelis hakim lah yang nanti akan memutuskan itu keterangan ahli itu dipakai apa tidak gitu. Pak Nasrullah dari tadi sudah ngangguk-ngangguk. Apa yang ingin Anda komentari? Saya respon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Saya sependapat dengan Pak Reza, tidak boleh ada aparat atau siapapun warga negara yang mengajukan pertanyaan. Apa hak Anda untuk mengajukan pertanyaan? Kalau pertanyaan itu diajukan ya ke yang Anda jaga, sama saja dengan menyalahkan polisi yang membuka hotline service itu. Untuk apa dibuka? Jawab saja kalau sudah ada pertanyaan dari masyarakat, walaupun mungkin bisa dibatasi, tidak masuk ke material dari hasil penyidikan. Formal saja jawab gitu. Kalau nggak jangan buka hotline. Untuk apa? Buang-buang energi kan. Yang namanya penyidikan kita bisa pahami kalau itu silent operation. Tidak harus transparan, ngablak banget kepada publik ya. Nah, tapi kalau Anda tidak mau memberikan keterangan, jangan buka hotline. Orang udah capek-capek nulis, merespon dengan baik, kemudian bilang apa hak Anda untuk mengajukan pertanyaan itu, pernyataan yang keliru. Satu. Yang kedua, saya tidak mau memberikan keterangan sekarang ini sebagai seorang ahli di bidang hukum pidana, tapi saya memberikan keterangan sebagai seorang praktisi. Dalam praktek peradilan, begitu sering saya menolak keterangan dari seorang saksi yang di BAP kemudian dibacakan berita acara sumpahnya. Saya menolak karena apa? Saksi waktu diperiksa di BAP itu satu warna tok, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Sementara di ruang sidang ada 3 pihak. Jaksa penuntut umum bisa mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dan terdakwa bisa mengajukan pertanyaan, dan bahkan nanti oleh hakim ditanyakan kepada terdakwa, apa tanggapan Anda? Apa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi? Dibantah atau diakui? Bahkan kemudian hakim juga bisa menggali, dan itu kesempatan itu tidak ada. Oleh karena itu dalam praktek, kalau tidak ada kesepakatan antara pengacara, jaksa penuntut umum untuk dibacakan berita acara sumpah, paling-paling yang dibacakan BAP, tapi tidak ada berita acara sumpah. Ya, untuk mengakomodir keinginan salah satu pihak. Nah, paling itu hanya untuk menguatkan keyakinan hakim, tapi tidak boleh dijadikan alat bukti keterangan saksi. Nah, kalau dalam konteks ini, saya seandainya menjadi lawyer, perang habis-habisan di ruang sidang. Kalau perlu saya walk out. Kalau hakim tetap memaksa membaca itu, saya walk out. Dan saya tidak bertanggung jawab atas penegakan hukum yang seperti itu. Karena itu akal-akalan, ya. Nah, terus kemudian saya juga mengatakan bahwa saya sangat mengapresiasi Pak Reza Indrayana berkenan Indragiri, Pak. Indragiri, Pak Reza Indragiri teman saya, lupa saya kami sering jadi narsum bersama kok, kepleset lidah saja lupa. Berkenan memberikan keterangan ahli di dalam kasus-kasus yang tidak make money seperti ini, tidak menghasilkan uang. Saya salut juga kepada
Adinda Jutek ini dan teman-teman mau mencari sebuah keadilan. Tetapi ingat loh Pak, kalau saya Pak Reza menjadi dalam perkara-perkara sering sekali menyerang ahli yang sudah memberikan keterangan di berbagai media dengan serangan gini Pak Indra ya, dengan serangan Anda kan sudah memberikan keterangan seperti ini, pasti Anda akan bertahan mempertahankan itu. Oleh karena itu saya saran kepada semua media, kalau ada person-person yang berpotensi untuk diminta keterangan ahli di persidangan, tolong tidak terlalu dalam Anda mengajukan pertanyaan kepada ahli tersebut, karena akan merugikan kepentingan pihak yang membawa ahli tersebut. Karena kami Pak Reza di ruang sidang sering sekali di titik itu kami berdebat, boleh tanya sama Dinda Jutek, saling menyerang dari kredibilitas keterangan ahli itu dari sudut yang saya sampaikan tadi. Ya. Baik, Mas Reza, waktu kita sangat terbatas. Ini pertanyaan terakhir saya. PK terpidana nanti akan dilaksanakan pekan depan, tapi di sisi lain untuk PK Saka Tatal sendiri ini belum ada keputusannya. Sesulit itukah untuk mencari keadilan untuk para terpidana? Realitasnya iya, butuh 8 tahun sampai kemudian publik melek, Pradi kemudian turun tangan untuk menjadi kuasa bagi sekian banyak terpidana. Itu menunjukkan memang betapa peliknya ungkapan kasus atau peristiwa Cirebon, betapa peliknya mencari kebenaran terkait dengan peristiwa Cirebon. Tapi bagi saya, kita jangan lupa, di balik peristiwa Cirebon ini juga ada problem etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik. Saya sudah berdiskusi dengan sekian banyak pihak yang terkemuka terkait dengan apa yang mereka nilai sehubungan dengan kerja penyidik di tahun 2016, bahkan juga tahun 2024. Ada 5 kosakata yang saya masih ingat. Ada ahli yang menyebutnya sebagai bentuk kelalaian. Ada juga tokoh berbintang di pundaknya yang menyebutnya ini sebagai bentuk kepanikan. Ada yang menilai ini sebagai bentuk kesetiakawanan yang menyimpang. Ada juga yang yang menyebutnya sebagai kesembronoan. Dan yang paling serius, ada juga yang menyebut bahwa para penyidik sudah melakukan kejahatan. Dengan demikian, di samping kita berkonsentrasi pada aspek pidana peristiwa Cirebon, sesungguhnya ada atau tidak pidana pada peristiwa itu, jangan lupa bahwa ada sejumlah penyidik Polri, penyidik Polda Jabar yang juga perlu ditelisik terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya mereka sudah melakukan 5 hal yang saya sebutkan barusan. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kuasa hukum atau mungkin nanti? Tidak, saya tidak ingin menyampaikan apapun ke kuasa hukum. Baik, terakhir Pak Jutek, apa yang ingin Anda sampaikan jelang PK 7 terpidana ya, kalau misalnya Sudirman bisa langsung ikut di PK pekan depan? Ya, kami berharap bahwa keadilan dapat tersaji, ya, karena versi kami nanti kami akan hadirkan satu sidang yang akan juga mendidik masyarakat lah, bahwa kita nggak perlu takut mengungkapkan kebenaran, kami akan menggali, kami akan menyiapkan itu, dan yang paling penting ya nanti tim penasihat hukum ini kan langsung akan dipimpin oleh Bang Oto ya, beliau akan hadir nanti tanggal 4 di Cirebon. Ya, jadi Bang Oto ini akan memimpin langsung tim. Selama ini kan saya dengan Bang Ruli ini hanya koordinator di lapangan ya, koordinator tim hukum. Jadi Bang Oto akan pimpin langsung. Kami sudah rapat berkali-kali mempresentasikan ini dengan tim termasuk Bang Oto. Dan kami melihat sangat menarik dan keyakinan kami seperti yang Pak Reza Indragiri tadi sampaikan bahwa apa yang selama ini seperti kebiasaan atau praktek yang umum di dalam baik itu dalam penyidik, dalam proses peradilan, di dalam proses penuntutan yang tadi disampaikan Pak Tengku Nasrullah, ini nggak boleh berlanjut. Menurut saya ini akan memakan korban yang lebih banyak. Ini seperti puncak gunung es. Ini 8 terpidana ini dan 7 terpidana yang masih di dalam seumur hidup ini puncak gunung es. Ya. Menurut saya di bawahnya ini mungkin banyak. Kami ketika menangani kasus ini kami mendapatkan banyak nih Pak Reza, Pak Tengku, ya Pak Narusuro, bahwa di Indonesia ada di Kalimantan kami dengar barusan berkirim surat kepada kami dan juga minta bantuan yang sama. Ini mirip-mirip, mirip-mirip karena korban pelapor ini mempunyai kedekatan dengan penyidik sehingga rekayasa dugaan rekayasa kasus ini hampir mirip-mirip.
dan juga baik. hampir 7-8 tahun lalu sama. Dan ini saya pikir ini banyak kasus ini yang tadi Pak Nasrullah sampaikan, tiap hari kita lihat orang memberikan kesaksian palsu dalam pengadilan, orang memberikan praktek-prakteknya seperti biasa. Ya, ini sudah terang benderang kok menurut saya ya. Ini nggak Baik. perlu lagi yang capek-capek kita membuktikan gitu Mbak. Baik. Menurut saya mari kita tegakkan keadilan. Baik, Gitu. Pak Jutek, Mas Reza, Pak Nasrullah, terima kasih sudah. Sedikit saja. Saya ingin mengucapkan terima Sedikit kasih saja. untuk Pak Nasrullah yang sudah memberikan Ya, input bagi saya. Saya perhatikan secara seksama. Terima kasih Pak Nasrullah. Baik, baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Nasrullah, Pak Jutek, Mas Reza sudah hadir juga di studio NTV. Tentu NTV juga tetap mengawal kasus Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog masih akan hadir bersama rekan Doni De Keizer. Nanti akan membahas soal Persija bukan tim kelas 2. Tetaplah bersama kami.